Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga di sini saya bisa mempresentasikan materi kali ini. Sebelumnya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-14 yang berjudul Budaya Organisasi dan Etika Kerja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Fahrudin Syah dengan NIM 2210101035. Selanjutnya, kita akan masuk ke nilai dan budaya organisasi. Nilai adalah pandangan kita masing-masing tentang benar dan salah. Contohnya seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kalau nilai itu disepakati secara bersama oleh orang-orang di dalam satu organisasi, maka lahirlah yang disebut budaya organisasi. Budaya organisasi itu ibarat kesepakatan tak tertulis, yang dimana menentukan gimana kita kerja dan bersikap dalam sebuah tim. Tanpa nilai yang jelas, sebuah organisasi bisa kehilangan arah dan susah punya pelanggan yang loyal. Selanjutnya ini adalah dari nilai budaya. Gimana sih nilai pribadi bisa menjadi budaya organisasi? Pertama, nilai itu perlu diadopsi, lalu disepakati secara bersama, dan akhirnya jadi kebiasaan yang bersifat kolektif. Tapi itu nggak terjadi otomatis. Butuh proses adaptasi dan negosiasi. Dan yang paling penting, harus ada role model atau pemimpin yang jadi contoh nyata. Kalau pemimpinnya mencontohkan jujur, kerja keras, peduli terhadap timnya akan ikut. Makanya budaya organisasi sering dimulai dari atas, dari para leadernya. Masuk ke dalam komponen budaya. Pertama, komponen budaya itu ada yang terlihat, misalnya jargon, simbol, SOP, aturan dan sistem penghargaan atau hukuman. Yang kedua yaitu yang tidak terlihat, yaitu nilai-nilai dan keyakinan bersama yang nggak tertulis tapi bisa kita rasakan. Contoh, kita mungkin nggak baca aturan harus tolong menolong, tapi semua orang di kantor melakukannya. Nah, itu berarti menjadi budaya. Jadi budaya bukan soal aturan tertulis, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dan bekerja setiap hari. Selanjutnya yaitu mengubah budaya. Apakah budaya organisasi itu gampang diubah? Jawabannya yaitu nggak gampang, karena budaya itu terbentuk dari kebiasaan dan kebiasaan itu susah diubah. Kalau kita udah terbiasa dengan datang telat, susah banget buat disiplin, sama halnya di organisasi. Makanya dibutuhkan pemimpin yang kuat dan konsisten. Gak cukup cuma bikin peraturan baru, tapi harus dicontohkan dan dijalani bareng-bareng. Tanpa aksi nyata, budaya itu tidak akan berubah sama sekali. Selanjutnya yaitu founders mentality. Ini adalah 3 karakter yang dimiliki oleh organisasi hebat, terutama yang dibangun oleh pendiri-pendiri yang punya visi kuat. Yang pertama yaitu insurgensi, yaitu berani beda, punya keunikan dan cepat ambil keputusan. Yang kedua yaitu frontline obsession, obsesi terhadap pelanggan dan karyawan garis depan. Yang ketiga itu owner's mindset, yaitu berpikir kayak pemilik, fokus ke efisiensi dan tanggung jawab penuh. Organisasi yang mempunyai 3 karakter ini menurut riset bisa tumbuh 3,9 sampai 5,8 kali lebih cepat
daripada yang nggak mempunyai 3 karakter ini. Kesimpulannya yaitu budaya organisasi dibentuk dari nilai-nilai pribadi yang disepakati secara bersama. Budaya itu penting buat menentukan suasana kerja, loyalitas pelanggan, dan juga kesuksesan tim. Pemimpin adalah kunci perubahan dalam suatu budaya, dan founders mentality bisa jadi fondasi yang kuat buat membangun organisasi yang hebat. Semoga materi bisa membuka wawasan kita soalnya pentingnya nilai dan budaya dalam dunia kerja. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.